Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan paroki kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu pembuka kita siapkan puji syukur 704.
kita siapkan Tuhan kasihanilah Mada Bakti 182. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-76. Kemerdekaan itu memang diperoleh dengan menumpahkan darah para pejuang. Namun begitu tetap disadari bahwa kemerdekaan ini tetap sebagai anugerah Tuhan bagi bangsa kita yang tercinta, bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan yang dicita-citakan itu, suatu negara bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, selayaknya lah para pemegang pemerintahan berusaha memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberi rasa aman bagi warga bangsanya. Sabda Tuhan hari ini mempertegas pentingnya membangun watak yang baik sebagai warga bangsa, seperti Yesus yang mau taat sebagai warga pada zamannya. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita mohon rahmat, belas kasihan, dan pengampunan dari Tuhan agar layak merayakan peristiwa sukacita, peristiwa penyelamatan untuk kita semua dan bagi bangsa kita.
Tuhan Yesus Kristus, Gembala baik, Engkau datang ke dunia untuk menggembalakan umat manusia dalam pengabdian kepada Allah yang Maha Esa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pembawa damai sejahtera, Engkau datang ke dunia untuk mendamaikan umat manusia dengan Allah Bapa di surga. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pencinta kemerdekaan, Engkau datang ke dunia untuk memerdekakan umat manusia dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan
Kita persembahkan doa syukur kita bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun kelahiran, dan juga doa syukur ulang tahun perkawinan Pak Sutri Ibu Ludia Sari dan Bapak Martin Luther Allobunga genap 25 tahun atau perkawinan perak. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putramu Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkan dari segala bahaya, peperangan, dan bencana alam. Bapa, kami mau bersyukur, bergembira dan berbahagia bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini, Bapak Beni Sijaya, Bapak Supomo, Ibu Melina Wiliati, dan Ibu Yovita Misi genap 60 tahun. Terima kasih Bapak atas segala kemurahan, belas kasihan, kehidupan, dan anugerah cinta kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi saudara-saudari kami dalam hidupnya setiap hari, juga di tengah keluarga dan dalam setiap pekerjaan tugas pelayanan. Juga kami mau bersyukur bersama dengan Pak Sutri Ludia Sari dan Bapak Martin Luther Allobunga yang boleh merayakan hari ini ulang tahun perkawinannya genap 25 tahun. Terima kasih atas penyertaan berkat-Mu dalam hidup rumah tangga saudara-saudari kami, sehingga Engkau senantiasa mengaruniakan kesehatan, kegembiraan, dan anak-anak serta sukacita kebahagiaan di tengah keluarga dalam hidup setiap hari. Semoga Engkau memberkati semua saudara kami yang bersyukur bergembira berkat ulang tahun mereka, Bapak Beni, Bapak Supomo, Ibu Melina, Ibu Yovita, dan Pak Sutri Ludia, serta Bapak Martin Luther. Semoga mereka semakin berbahagia dan semakin bersyukur dalam kehidupan dan juga segala rahmat yang Kau limpahkan kepada mereka. Bapa, kami juga mohon keselamatan bagi Bapak Frans Galla, ayahanda daripada Bapak Pastor John Galla genap 1 tahun yang lalu. Semoga Engkau mendampingi Bapak Frans Galla dalam hidup, Engkau memberikan pengampunan belas kasihan-Mu supaya ia dapat berserah dalam ketentraman dan damai, dan Engkau memberikan kekuatan, pendampingan, bimbingan di tengah keluarga Pastor John Galla, supaya mereka tetap sabar dalam semua kedukaan yang mereka alami. Berkati pula semua sanak saudari kami, segenap umat-Mu, kaum kerabat kami yang menderita karena sakit. Engkau dampingi, Kau hiburkan dan Kau kuatkan selalu, agar mereka juga tetap sabar dan tabah dalam segala kedukaan, dalam segala kesusahan, dan semoga mereka juga tetap mengandalkan Dikau dalam kehidupan setiap hari, agar Engkau memberikan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan dari sakit penyakit yang dialami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mari kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikianlah pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya
kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa dan satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, satu sama lain dalam cinta kasih. Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di hadapan mataku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, satu sama lain dalam cinta kasih. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang,
Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri, haleluya. Puji syukur 961. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Maka mereka menyuruh murid-muridnya bersama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur pula mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, tepat 60 tahun yang lalu, pada tanggal 20 Januari 1961, mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mengucapkan satu kata yang luar biasa ketika ia dilantik. Kata-kata itu berbunyi demikian: jangan tanya pada negara apa yang dapat kamu terima daripadanya, tetapi tanyakan pada dirimu apa yang dapat kamu berikan untuk negaramu. Saya kira kata-kata ini berlaku bagi semua orang. Bahkan Yesus pun mengatakan persis sama sabda hari ini. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, tetapi juga kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Apa yang bisa kita renungkan pada peristiwa yang sangat luar biasa hari ini dan juga sangat membahagiakan, di mana kita merayakan kemerdekaan bangsa kita genap 76 tahun, adalah bahwa semua orang, terutama kita sebagai warga negara Indonesia, dipanggil untuk suatu hidup dalam kemerdekaan. Tetapi menurut Rasul Paulus dalam Injil menurut Santo Petrus dalam surat bacaan yang kedua dikatakan, namun kemerdekaan itu bukanlah dipakai untuk suatu tindakan kejahatan untuk memenuhi segala hawa nafsu kita, tetapi kemerdekaan itu dipakai untuk hidup sebagai hamba Allah, menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudari, dan takut kepada Allah, serta menghormati raja atau pemimpin. Jadi ketika kita hidup dalam kemerdekaan, alam yang penuh dengan kebebasan ini, kita tidak menyalahgunakan kebebasan itu untuk tindakan yang jahat, tetapi untuk tindakan-tindakan yang baik. Namun dalam bacaan hari ini, kita boleh merenungkan sabda yang luar biasa, terutama dari bacaan pertama kitab Sirach, Putra Sirach, di mana digambarkan bahwa sebuah negara yang merdeka ketika pemerintahannya itu bertindak bijak, sana, benar, dan adil untuk semua orang. Kebijaksanaan pemerintah nyata ketika dia menjamin keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi memang tugas pemerintah untuk menjamin keamanan, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Semua orang harus diperlakukan secara benar dan adil, tidak satupun yang diperlakukan tidak adil. Itulah tugas pemerintah. Namun dalam bacaan kedua, Santo Petrus mengatakan kepada kita, kita pun juga sebagai warga masyarakat, warga negara, tidak luput daripada suatu kewajiban. Kita harus hidup taat kepada raja atau pemimpin, dan juga penuh kasih kepada sesama. Nah, dalam situasi yang serba sulit saat-saat sekarang ini, kita diperhadapkan pada suatu kenyataan hidup yang sangat menantang. Di satu pihak kita harus bertahan hidup untuk melawan segala virus penyakit corona. Di pihak lain kita juga harus bekerja keras untuk hidup kita yang sejahtera, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama warga masyarakat dan negara kita. Maka situasi ini memang situasi yang tidak mudah bagi kita, tetapi dikatakan oleh Yesus, jangan takut. Kalau kita hidup yang benar di hadapan Tuhan, memberikan hak kepada Kaisar dan Allah, maka Tuhan akan menuntun, membimbing kehidupan kita. Kita melihat bangsa kita ini sudah 76 tahun merdeka. Dan dalam perjalanan waktu memang banyak suka duka, banyak riak-riak, bahkan ombak, gelombang yang besar. Tetapi juga kita tidak boleh menyangkal bahwa banyak ketentraman, bahkan negara kita ini semakin hari semakin berkembang, bertumbuh, maju, dan sejahtera. Itu yang perlu kita syukuri. Dalam segala macam situasi,
negara kita ini masih tetap berkembang dan bertumbuh, bahkan juga mengalami kesejahteraan, ada kemajuan. Maka saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kemerdekaan kita ini yang sudah kita jalani selama 76 tahun. Adakah kita sebagai warga ini punya rasa tanggung jawab dalam masyarakat? Adakah kita juga mau mengabdi, bukan hanya untuk menuntut hak kita dilayani oleh pemerintah, oleh negara, tetapi adakah kita mau juga mengabdi, berkorban kepada masyarakat kita, kepada bangsa kita ini? Dalam situasi pandemi yang serba sulit ini, kita juga harus membuka hati untuk orang-orang yang susah, mereka yang menderita, mereka yang sakit. Kita mesti mengingat mereka dalam doa-doa kita. Bahkan kalau kita diberikan karunia untuk membantu, untuk menolong mereka, kita wajib menolong mereka. Karena kita tidak tahu besok lusa, semoga kita tetap sehat, tetapi bisa saja kita juga kena dampak virus corona ini. Maka kita mohon dalam situasi ini kita mau saling membantu, saling bahu-membahu, saling menguatkan dalam hidup, dan kita mau mengisi kemerdekaan ini dengan pelayanan, dengan pengabdian, bukan hanya untuk memerintah seperti pemerintah yang lalim, tetapi untuk melayani sesama, mengabdi Tuhan, dan tetap taat setia kepada aturan-aturan yang dicanangkan atau ditetapkan oleh pemerintah agar amanlah negara kita ini, tentram dan sejahtera, bahkan bisa bertumbuh, berkembang menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera, lahir, fisik, jiwa, dan batin. Semoga demikian. Amin. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, menderaskan syahadat singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa kepada Allah yang mencintai tanah air kita. Semoga kita semua diberkati oleh-Nya, serta diberi anugerah mengabdi kepadanya dan mengabdi satu sama lain dengan bebas merdeka. Kita jawab seruan doa, Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi gereja di tanah air kita, ya Bapa, semoga semua saudara kami sebangsa dan setanah air menampakkan wajah Kristus dalam menghayati Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan setia kepada hati nurani, jauh dari segala kemunafikan, mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa, serta melibatkan diri demi hak-hak asasi dan kejujuran. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi seluruh bangsa kita, bahkan orang yang terkecil sekalipun, ya Bapa, semoga kami semua ikut memikirkan kepentingan umum serta memilih pemimpin-pemimpin yang jujur, bertanggung jawab dan kompeten. Semoga kami semua menghormati hukum dan peraturan yang adil serta mengusahakan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi penganut dari berbagai agama serta golongan politik, ya Bapa,
Semoga kami semua belajar saling menghargai dan saling menerima, hidup bersama secara damai, serta membangun bersama-sama suatu negara yang rukun, adil dan sejahtera. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi tanah air kita yang begitu indah, yang kaya akan sumber daya manusia, serta sumber daya alam. Ya Bapa, semoga kami semua mempergunakan bakat-bakat kami untuk membangun negara kami, serta menjadi pengelola yang baik terhadap kekayaan alam Indonesia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Mari saudara-saudari, kita sampaikan doa pribadi kita, doa syukur kita untuk bangsa tanah air kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami. Jadilah pelindung dan penyelamat kami, sumber kebahagiaan dan harapan kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Mada Bakti 496. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik,
Terimalah persembahan yang kami hunjukkan sebagai korban syukur atas kemerdekaan bangsa kami yang ke-76 ini, yang telah Kau anugerahkan kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Semoga kami semakin taat setia kepadamu, juga kepada pemerintah kami, untuk membangun masyarakat bangsa yang sejahtera, adil dan makmur, aman dan tentram. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 7. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Surayan dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, serta menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau membebaskan umat pilihan-Mu dari penindasan dan penjajahan untuk hidup mereka di tanah yang Engkau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan perwujudan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan pengabdian kepadamu. Maka dengan gembira bersama paduan suara para malaikat, kami memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Doa syukur agung 7. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, ya Allah penyayang umat manusia, sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah putramu yang hadir di tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun, dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, ya Bapa yang Maha Murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang kami hidup. Engkau datanglah ya Yesus. Dari sebab itu ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus Putramu penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematian pada kayu salib, Ia telah Engkau antar menuju kemuliaan kebangkitan dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai datang kembali, dan kepadamu kami persembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudah menerima persembahan gereja-Mu ini. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami dicatat sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, berkat keikutsertaan kami dalam misteri ini, kobarkanlah semangat kami dengan roh-Mu. Perkenankanlah kami menjadi serupa dengan Putra-Mu, dan teguhkanlah kami dalam ikatan kesatuan bersama Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama para uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu. Bantulah agar semua orang beriman dengan meneliti tanda-tanda zaman dalam terang iman, mampu melibatkan diri secara terpadu dalam pelayanan Injil. Jadikanlah kami peka terhadap kepentingan semua orang, agar dengan melibatkan diri dalam kesedihan dan kecemasan mereka, dalam kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawakan kabar keselamatan kepada mereka, dan bersama mereka kami dapat melangkah maju pada jalan kerajaan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang kini berseterat dalam damai Kristus, Bapak Frans Gala 1 tahun yang lalu, dan segenap umat-Mu yang telah Kupanggil menghadap hadirat-Mu. Ingatlah pula akan semua orang yang sudah meninggal, hanya Engkau yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah pula kami mencapai kediaman abadi. Setelah mengakhiri ziarah kami di dunia ini, di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para rasul dan para martir. Dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Seperti di
Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita bersama-sama memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustacheus, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Demi Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita dan bangsa kita senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Betapa kita tidak bersyukur. Puji syukur 707.